Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin al-mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. La aidan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati al-mukarram wal muhtaram Ustaz Anwar Abdurrahman, yang kami hormati Ustaz Encep Effendi Abu Ridho, yang kami hormati Bapak Ketua RT 12 Bapak Guntur, yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Haji Imron beserta keluarga, yang kami hormati para tokoh kasbuan, para asatid, asatidah, hadirin semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa menghormati rasa hormat dan takdim kami. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat juga nikmat kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat tersebut alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di Mushola Al-Muslifah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh, amal yang akan kita jadikan bekal, baik bekal hidup di dunia, terlebih lagi bekal hidup di akhirat. Shalawat teriring salam sama-sama kita sampaikan kepada suri teladan terbaik kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara pada malam hari ini dimulai, kami bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima doa atau penutup, dan yang keenam saling ramah atau halal bihalal. Itulah rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan Ummul Quran ini
akan menjadikan lancarnya acara pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua, yaitu kalam ilahi yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Masnun. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang telah dibawakan oleh beliau Ustadz Masnun. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada beliau khususnya dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ketua RT 012 kepada Bapak Guntur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Anwar beserta rombongan, dan yang saya hormati Saibul Hajat, bukan Saibul Bet, itu Bapak Haji Imron beserta Ibu Hajah Aderita. Tidak lupa kepada bapak-bapaknya yang hadir di sini beserta ibu-ibunya. Saya tidak
mengurangi rasa kehormatan saya kepada bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam ini. Tentu saya sangat bangga dengan kekompakannya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dimanapun kita ada pengajian bisa hadir seperti sekarang ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya, sehingga pada akhirnya kepada kita semua, semoga di akhir yaumil qiyamah kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir pada malam ini untuk kita dengarkan apa yang diutarakan oleh Ustadz kita simak sama-sama. Untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Syaibul Bait atas segala jamuannya. Mudah-mudahan rezekinya ditambah kembali, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saya tidak panjang lebar karena waktu sudah malam, cuacanya agak dingin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua RT kita, Bapak Guntur. Terima kasih Bapak Guntur yang telah berkenan memberikan sambutannya. Menginjak sambutan yang kedua, yaitu Sohibul Bait, Bapak Haji Imron atau Ibu Aderita, yang insya Allah akan diwakili oleh beliau Ustadz Gusratno Yusuf An-Natari. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin. Yang terhormat dan kami muliakan Kiai Anwar Abdurrahman dari Pondok Pesantren Al-Abqori, Taktakan Serang. Yang terhormat Bapak Ketua RT 12, Bapak Guntur, Kampung Sentul, Desa Sentul ya. Dan yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang pertama dan paling utama segala pujian syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia tiada terhitung, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengannya kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini dalam rangka acara halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah
Yang kedua, salat terring salam kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan terbaik kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk pula kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya, insya Allah kita semua yang senantiasa mencintai beliau dan mengamalkan sunnah ajaran syariat yang beliau bawa. Mudah-mudahan kelak nanti kita bisa berjua dan berjumpa dengan baginda Nabi dan beroleh syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mewakili Sohibul Bait ya, Bapak Haji Imron dan Ustazah Haji Ade Rita mengucapkan ribuan terima kasih, syukron kasiron, jazakumullah khairan atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian memenuhi undangan kami di Musola Al-Musliha dalam rangka untuk melakukan kegiatan halal bihalal ya, kemudian juga dalam rangka untuk mempererat ya silaturahmi, menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selanjutnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan tempat maupun hidangan ada yang banyak kekurangan. Itulah kemampuan dan kemampuan kami ya, yang bisa kami berikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Sohibul Bait atas nama Bapak Haji Imron beserta Ibu Ade Rita yang diwakili oleh Gus Ratno Yusuf. Mudah-mudahan sambutan tadi menjadikan tambah eratnya ukhuwah Islamiyah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah lapangkan rezeki kita ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya dipertemukan di sini saja, mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, menginjak acara berikutnya yaitu tausiah yang semula akan diisi oleh beliau Ustadz Encep Effendi, karena ada halangan dari kakak beliau kecelakaan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kirim doa dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Kakanda Ustadz Encep Effendi, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Jamaah rahimakumullah, tibalah saatnya kita dengarkan tausiah dari beliau Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Anwar Abdurrahman, mudir dari Pondok Pesantren Al-Abqari Takpakan Serang. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, sudah kompak, Bu. Ya, dereng kompak. Salam adalah doa. Kalau ada yang mengucapkan salam berarti mendoakan kita. Assalamu artinya keselamatan. Alaikum bagi kalian. Berarti kalau ada yang mengucapkan salam, kita didoakan selamat. Maka di dalam ajaran kita mengucapkan salam itu sunnah. Tetapi menjawab salam wajib. Karena ada doa. Maka kalau kita lagi sholat, ada yang mengucapkan salam, kalau baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada yang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikumnya beneran, bukan Assalamualaikum pas dilihat gak ada siapa-siapa, ternyata burung beo. Kita diprank sama burung beo. Nah, ini betul ada orang yang salam. Maka dalam ajaran fikih, kalau baru takbiratul ihram, kita batalkan dulu sholatnya. Kalau sudah ada di tengah-tengah, maka bacaannya kencangkan. Itu saking wajib menjawab salam. Karena salam itu adalah doa. Jadi kita didoakan selamat. Maka alhamdulillah di malam hari ini kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan marah, Bu. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Ya. Amal yang diterima itu yang ikhlas. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات ورئيس القادات وعلى آله وأصحابه
man da'a ila Allah bid'awatihi ila yaumil liqa'i amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, sadaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mukarramin, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang paling baik di dunia. Tempat yang paling baik di dunia itu bukan hotel berbintang 7. Kalau hotel bintang 7 bikin pusing, enggak Bu? Ya. Bukan hotel, bukan tempat yang nyaman, yang indah. Tempat yang paling baik, walaupun tempatnya sederhana di dunia ini adalah majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu tempat yang istimewa. Orang yang datang ke majelis ilmu adalah orang yang istimewa. Betul atau betul? Jadi kita insya Allah orang yang istimewa. Kalau yang istimewa murah atau mahal? Murah atau mahal? Mahal. Martabak spesial pakai apa tuh? Mahal tuh. Ya. Tempat yang istimewa, kendaraan yang istimewa, mahal. Kendaraannya kendaraan mobil tua. Tapi ketika masuk ke dalam mobil itu, dalam mobilnya istimewa. Walaupun tua, karena istimewa menjadi mahal harga mobil itu. Ya. Di media sosial beredar video, rumah itu dari luarnya jelek. Dari luarnya jelek, pintunya jelek, dindingnya jelek. Ternyata pas masuk ke rumah itu semuanya berlapiskan emas. Dalamnya bagus, istimewa, walaupun dari luarnya jelek, maka harga rumah itu menjadi mahal. Yang istimewa itu mahal. Maka orang yang datang ke majelis ilmu itu orang istimewa. Karena mahal, maka jarang yang bisa beli majelis ilmu. Betul? Gak laku majelis ilmu itu. Ya. Laku-laku itu kalau ada makanan. Laku-laku itu kalau ada apa lagi? Pulangnya dikasih untuk beli bensin. Gitu. Laku itu. Ya. Jadi insya Allah kita berada di majelis yang istimewa. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal di majelis ilmu. Mau Bu? Mau? Ya, kita berdoa ya sekarang sama-sama. Mau meninggal sekarang? Kan mau meninggal di majelis ilmu katanya. Mau tidak? Mau sekarang atau nanti? Nanti saja ya. Gak apa-apa. Ibu-ibu duluan, nanti saya terakhir. Ya. Atau saya terakhir, ibu-ibu duluan, gak apa-apa. Ya. Yang penting saya tetap terakhir. Ya. Jadi kalau meninggal mah inginnya terakhir ya. Tapi kalau dunia mah harta mah inginnya paling dulu. Nah, inilah kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kita yang kedua, kita sudah selesai menjalankan puasa Ramadan.
puasa Ramadan sebanyak 30 hari. Di Banten ini lebarannya ada 3, ada yang hari Ahad, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad, hari Senin, ada yang hari Selasa. Ya. Kalau di Pandeglang, di Abu Yamuh tadi itu lebarannya hari Selasa. Pas saya silaturahmi ke sana, di daerah Baros ini biasa Ustaz, kita itu biasa berbeda-beda, tapi kita tetap bersama, kita tetap bersatu. Jadi lebarannya di Baros itu ada yang hari Ahad, Senin, Selasa, begitu. Bahkan kalau aliran apa tuh, yang kopiahnya tinggi-tinggi itu, aliran apa tuh? Ada di daerah Sumatera kalau tidak salah, ya. Itu sudah lebih dulu, 3 hari lebih dulu lebarannya. Nah, itu mungkin sudah tidak kuat. Ya. Alhamdulillah selama sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ukuran sukses tidaknya kita mengerjakan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan, sebuah amal, tentunya bisa kita lihat ketika kita sudah selesai mengerjakan amal tersebut. Kalau kita lagi mengerjakan pekerjaan kita dikatakan sukses atau tidak, belum bisa tuh. Ini sukses belum nih pekerjaannya, belum bisa dinilai karena masih dikerjakan. Kita bisa menilainya kapan? Kalau sudah selesai. Oh, pekerjaannya sukses, pekerjaannya bagus, pekerjaannya hebat, bisa menilai. Nah, maka sukses tidaknya kita di bulan Ramadan, kapan bisa ketahuannya? Yaitu di bulan setelah bulan Ramadan, bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu dulu, kalau di masa jahiliyah, ibu-ibu bapak-bapak hadirin rahimakumullah, itu adalah bulan yang orang Arab jahiliyah itu menganggap bulan yang sial. Karena di bulan Syawal saatnya unta-unta itu susunya berkurang, bahkan tidak ada. Maka orang Arab melarang, orang Arab jahiliyah dulu melarang nikah di bulan Syawal. Jadi nggak boleh Pak nikah di bulan Syawal, nanti aja. Nikah di bulan Syawal nggak boleh tuh kata orang Arab jahiliyah. Maka begitu datang Islam, Nabi datang ke Arab membawa ajaran Islam, maka ajaran itu, kepercayaan orang Arab Quraisy waktu itu diganti oleh Nabi. Nabi menikah dengan Siti Aisyah dan bergaul di bulan Syawal. Sehingga sekarang bulan Syawal itu banyak yang nikah. Betul tidak? Banyak pernikahan. Biasanya bulan Raya Agung, bulan Zulhijjah. Padahal sebetulnya bulan Syawal itu kata Rasul adalah bulan yang baik untuk dilakukan pernikahan. Nah, di bulan Syawal ini juga para ulama menyebutkan bulan saatnya amal kita ini meningkat. Kenapa? Karena kita sudah dilatih selama 1 bulan penuh di madrasah, di sekolah yang namanya Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah madrasah, Ramadan ini adalah sekolah. Berarti kalau kita masuk madrasah, kita masuk sekolah, kita masuk perguruan tinggi, kita masuk pesantren, pasti ada tujuannya. Bapak-bapak, ibu-ibu masukin anaknya ke madrasah, ke sekolah, tujuannya apa? Tujuannya apa Pak? Pintar. Setelah pintar agar apa? Pintar korupsi, pintar nyuri. Kan pintar itu banyak. Tujuannya apa? Kita nyekolahin anak kita agar anak kita itu punya bekal ilmu pengetahuan untuk mengarungi kehidupannya, untuk mengarungi masa depannya. Betul? Oh, anak saya sekarang sudah kuliah jurusan ini, jurusan itu. Nah, dengan ilmu yang dia peroleh di perkuliahan itu, mudah-mudahan dia bisa punya bekal untuk mengarungi kehidupan. Maka Ramadan dikatakan madrasah, memang Allah sengaja
mendidik kita. Di madrasah Ramadan ini istimewa. Kurikulumnya Allah yang buat. Yang mengajarnya Allah langsung. Mengajarkan umatnya, umat Nabi Muhammad, mengajarkan hambanya untuk mendapatkan bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk bisa melakukan aktivitas mengarungi kehidupan 11 bulan kemudian. Maka Ramadan itu bekal. Maka orang yang berhasil akan kelihatan amalnya setelah bulan Ramadan itu meningkat. Di bulan Ramadan tadarus, di bulan Syawal bagaimana Pak? Di bulan Ramadan sholat sunnah, banyak sholat sunnahnya juga, 11 rakaat, 23 rakaat di bulan Syawal. Di bulan Ramadan ke masjid, di bulan Ramadan ke mushola, senantiasa sholat berjamaah bulan Syawal. Ayo. Maka kalau bulan Syawal ini meningkat amalnya bukan menurun, berarti kita itu sukses ibadah puasa Ramadannya. Maka kata para ulama, kunu robaniyin wala takunu ramadaniyin, kata para ulama. Kunu robaniyin, jadilah kalian itu hamba Allah, wala takunu ramadaniyin, janganlah kalian itu menjadi hamba Ramadan. Kalau hamba Allah, dia melakukan ibadah, melakukan ketaatan dimanapun, kapanpun, waktunya kapanpun. Kalau itu harus taat, harus beribadah, maka hamba Allah akan melaksanakan itu. Kalau hamba Ramadan, ibadahnya di bulan Ramadan saja. Pas bulan Ramadan, lupa lagi ke masjid, lupa lagi kepada Al-Quran, gak pernah disentuh. Ada di sini, ada yang begitu? Banyak. Aku sendiri ternyata sih Bapak, banyak katanya. Nah kadang-kadang begitu. Maka seharusnya amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan yang bisa kita jalankan untuk 11 bulan kemudian. Kan sebetulnya Ibu Bapak yang hadirat rahimakumullah, kita di dunia ini kan ingin sukses, betul? Sukses dunia, sukses akhirat. Orang sukses itu adalah orang yang meraih cita-citanya. Orang jadi OB sukses atau tidak? Office boy sukses atau tidak? Sukses tidak? Sukses. Kalau cita-citanya dia jadi office boy. Oh, saya apa ingin jadi office boy. Berarti kalau dia jadi office boy sukses karena cita-citanya teraih. Begitu. Dia ingin menjadi pedagang. Ternyata dia berhasil menjadi pedagang, berarti sukses. Dia ingin menjadi manajer, berhasil menjadi manajer, berarti sukses. Dia ingin menjadi guru, ingin menjadi dosen, berhasil menjadi guru, berhasil menjadi dosen, berarti sukses. Jadi sukses itu ketika cita-cita teraih. Nah, yang menjadi pertanyaan, cita-cita kita itu apa? Nah, maka cita-cita kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya cita-cita yang tertinggi. Apa cita-cita yang tertinggi? Kita itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cita-cita hanya sukses dunia saja, tapi bagaimana kita sukses berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk sukses di surganya Allah Subhanahu wa taala itu selama bulan Ramadan kita dilatih itu. Karena untuk sukses kita berada di surga Allah hanya cukup kita melakukan 2 hal. Tidak banyak. Hanya 2 hal yang harus kita lakukan. Jadi hanya 2 saja yang harus kita lakukan. Mau tahu yang 2 itu apa? Mau tahu? Pengen tahu banget? Atau tahu saja? Tahu banget. Karena kita ingin berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang 2 itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati
anna lahum jannat. Kata Allah, wa basyir, wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira itu disampaikan? Kepada alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal solih. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat, bahwa orang yang beriman dan beramal solih itu dia akan mendapatkan surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk ke surga itu hanya dua saja. Iman, amal solih. Iman, amal solih. Iman, amal solih. Nah, ini di bulan Ramadan kita dilatih. Di bulan Ramadan kan siang hari kita apa? Siam. Malam harinya kita qiyam. Siam, qiyam. Siam, qiyam, itu aktivitasnya. Qiyam apa? Qiyam itu menghidupkan malam-malam Ramadan. Salah satunya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih yang hebat itu tuh Pak. Yang 5 menit selesai. Dapat rekor muri. Jadi paling cepet-cepetan tuh sholat tarawih itu. Padahal tarawih itu artinya tenang. Artinya santai. Jadi kalau kita ke Makkah atau Madinah, mudah-mudahan segera, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Jadi kita nanti kumpulnya tidak di musola. Musola apa ini? Muslihat. Ya, al-muslihat. Yang membawa kebaikan. Nah, kumpulnya nanti kita di Madinah atau di Makkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau Bu segera ke Makkah? Mau segera ke Madinah? Bapak-bapak sudah ngebet banget. Gak ditanya juga mau. Pertanyaannya, kalau kita mau ke Makkah, ke Madinah, sudah berdoa belum? Sudah meminta belum kepada Allah? Pak? Minta? Enggak ya saya. Jadi kalau nggak minta, kapan mau diberi sama Allah? Betul tidak? Kita nggak pernah minta, tapi ingin umroh, ingin haji. Karena yang namanya umroh haji itu adalah karunia dari Allah. Kita mendengar cerita tukang bubur naik haji, tuh mang beca naik haji, tukang bubur saja naik haji, tukang beca naik haji, gitu. Masa kita tidak? Nah, mungkin kita nggak pernah berdoa. Kata para ulama, kalau kita ingin naik haji, maka dawamkanlah doa ini. Mau doanya? Yuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar kumpul di Madinah dan Makkah. Ini jamaah mushola ini. Allahumma rzuqna ziyaratika baitikal muazzam. Allahumma rzuqna ziyarati, gak ada kanya ya, ziyarati baitikal muazzam. Allahumma rzuqna ziyarati baitikal muazzam. Yuk, 1, 2, 3. Jangan hafalnya Allahumma lakasumtu. Allahumma rzuqna ziyarati baitikal muazzam. Allahumma rzuqna ziyarati baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Hafal? Wah, buatan pantesan nggak ke haji nggak umroh. Ya. Allahumma rzuqna, ya Allah beri kami rezeki ziyarati baitikal muaddam,
ziyarati baitikal muazzam, berkunjung kepada Baitullahmu yang agung, wa rasulikal mukarram, dan Rasulmu yang mulia, fi hadzal am, pada tahun ini, wa fi kulli am, dan pada setiap tahun, bi ahsanil hal, dengan keadaan yang paling baik. Nah, itu dawamkan. Setiap pada sholat kita berdoa, bayangkan Baitullah, bayangkan Makkah dan Madinah. Insya Allah mudah-mudahan diijabah. Kalau belum diijabah juga berarti bekalnya belum cukup, bekalnya belum dikasih sama Allah, berarti doanya kurang kenceng. Nah, kalau berdoa itu, berzikir itu, jangan kita menanti-nanti balasannya. Katanya kalau zikir ini akan dipermudah ini itu, kok ini tidak? Nah, jangan. Kata para ulama, kalau berzikir saya terus lakukan. Nanti juga Allah akan memberikan faidah keutamaan dari zikir itu. Insya Allah kita berkumpul di Makkah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kok jadi ke haji ini? Udah gak kuat ingin haji dan umroh. Dari mana tadi? Bapak? Dari mana tadi kita ini bahas haji? Jadi memang para jamaah rahimakumullah, kalau kita itu senantiasa beramal solih, beriman dan beramal solih, maka kita akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aktivitas kita di dunia ini sebetulnya hanya dua: iman, amal sholih. Iman, amal sholih. Maka di bulan Ramadan kita di siang harinya berpuasa, itu amal sholih. Malam harinya kita melaksanakan berbagai ibadah, sholat sunat, tadarus, itu amal sholih. Dilatih agar terbiasa amal sholih. Malam-malam bangun kita. Bangun jam berapa tuh Ramadan? Jam 2:30, jam 2. Sekarang bangun jam berapa? Jam 5, 5:30, 6, 7:30. Kita dilatih itu beramal solih. Agar apa? Agar kita terbiasa melakukan amal solih. Ketika kita sudah melakukan amal solih, maka kita akan menjadi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman ini satu rangkaian dengan amal solih. Iman, amal solih, iman, amal solih. Orang yang beriman pasti melakukan amal solih. Maka kalau orang yang tidak pernah melakukan amal solih, bahkan ia enggan melakukan amal solih, berarti yang dipertanyakan apa? Keimanannya. Orang beriman itu pasti beramal solih. Apa amal solih itu? Amal solih itu ketaatan, ibadah kepada Allah, tunduk patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun, maka itu adalah amal solih. Di masjid kita tunduk patuh kepada Allah, di rumah kita tunduk patuh kepada Allah, di pekerjaan kita tunduk patuh kepada Allah, kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu adalah amal solih. Jadi amal solih itu. Maka kalau kita sudah beriman, beramal solih, derajat kita naik menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kalau sudah bertakwa berarti kita punya bekal di dunia ini yang begitu luar biasa. Sehingga selepas kita bulan Ramadan itu sering ada acara apa? Halal bihalal. Halalun bihalalin. Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu apa? Jadi halal itu kalau dalam bahasa Arab, dulu kalau ada orang Arab itu memiliki benang yang kusut, ya, benang yang kusut, maka beliau mengatakan, orang Arab mengatakan hilul ahbal. Hilul ahbal. Hilul ahbal itu apa? Hilul ahbal itu meluruskan kembali benang yang kusut. Tahu kan benang kusut? Iya.
Benang kusut diluruskan, maka orang Arab mengatakan hilul ahbal. Sudah lurus, baru orang Arab mengatakan halal. Halal. Berarti halal itu sudah tidak ada masalah lagi. Maka halal bihalal itu berarti agar kita tidak ada masalah. Maka barang-barang yang halal itu sudah tidak ada masalah lagi. Makanan halal itu berarti tidak ada masalah. Istri halal berarti itu sudah tidak ada masalah. Pekerjaan halal berarti itu sudah tidak ada masalah. Halal bihalal. Masalah yang satu dengan masalah yang lain. Di sana menggunakan ba. Ba ini dalam bahasa Arab adalah harful jar. Kita belajar. Karena kalau ingin tahu Islam, tahu Al-Quran harus ngerti bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Kadang kita mah anak-anak diajarin bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama bahasa orang kafir, bahasa orang munafik. Nulisnya begitu, bacanya beda, munafik tuh. Ya, tapi itu bahasa untuk ya pergaulan, gak apa-apa. Tapi yang harus utama itu bahasa Arab. Agar ngerti Islam, agar ngerti Al-Quran. Ada ba. Ba ini memiliki 14 makna di dalam bahasa Arab. Salah satu maknanya itu adalah sok dan musohabah. Makanya kenapa dikatakan halal bihalal. Ini agar yang memiliki masalah si A, yang memiliki masalah si B itu jadi saling musohabah. Masalah itu menjadi bebas, masalah itu menjadi tiada, sehingga terjadilah musohabah, terjadilah kebersamaan kembali. Kebersamaannya itu ilsok, nempel kembali, dekat kembali. Maka dengan halal bihalal ini berarti kita saling membebaskan masalah di antara kita agar tidak ada masalah lagi. Itu namanya halal bihalal, bukan makan yang halal, makan yang halal. Maka kadang halal bihalal itu makan-makan saja. Makan-makan saja. Halal bihalalnya di mana? Di rumah atau jangan di rumah. Halal bihalal mah di restoran, begitu. Halal bihalal mah atau jangan di rumah. Ya di tempat makan yang kita bisa menikmati keindahan alam, di pantai, di mana begitu tuh. Ya tidak apa-apa. Tetapi makna halal bihalal itu adalah kita saling menghalalkan, saling membebaskan masalah di antara kita. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis, itu disebutnya silaturahmi, silaturahim. Jadi silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu kata Rasul di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan laisal wasil bil mukafi. Wasil itu orang yang bersilaturahmi itu bukan mukafi. Mukafi itu apa? Mukafi itu orang yang saling membalas. Kalau ada orang yang berkunjung kepada kita, kita berkunjung lagi, itu namanya mukafi. Saling membalas. Ada orang memberi hadiah, kita beri hadiah lagi, itu namanya mukafi. Itu bukan silaturahmi. Kata Rasul, lakinil wasil, akan tetapi wasil itu adalah allazi qata'at rahimuhu fawasalaha. Orang yang sudah putus hubungannya, putus tali silaturahminya, kemudian dia menyambungkan kembali, itu silaturahmi. Maka silaturahmi itu tidak mudah, berat. Silaturahmi itu, maka keutamanya luar biasa. Jadi silaturahmi itu kita nanya, kita bertegur sapa kepada orang yang kurawedhasem kepada kita. Tahu kurawedhasem? Kurawedhasem, muka cemberut. Nah, itu bahasa Jerman, kurawedhasem itu. Muka cemberut. Orang cemberut saja kepada kita, ya. Tidak pernah senyum, tapi kita senyum kepada orang itu silaturahmi. Orang tidak pernah nanya kepada kita, kita menyapanya, kita bertanya kepadanya, itu namanya silaturahmi. Kalau ada di keluarga kita gak pernah bertegur sapa dengan adik dan kakak itu, tidak pernah bertegur sapa, maka ketika kakaknya itu menegur adiknya, berarti sedang bersilaturahmi. Jadi silaturahmi itu
kita menyambungkan kembali hubungan yang sudah terputus, baik dengan keluarga ataupun secara luas dengan seluruh umat manusia. Makanya perintah silaturahmi di dalam Al-Quran itu diawali dengan kata-kata annas. Ya ayyuhan nasu, kata Allah. Ya ayyuhan nasu. Diawali dengan huruf ya. Ya, ini adalah seruan kepada orang jauh atau orang yang dekat. Wahai manusia yang jauh ataupun manusia yang dekat ataupun manusia yang ada di pertengahan, ingatlah wahai manusia. Seruannya Anas, berarti Anas itu semua orang. Nas ini jama dari kata insun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insun ini lawannya adalah jin. Maka Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa ya ma'syarul jinna wal ins. Jadi ins ini yang artinya manusia ini senantiasa digandengkan dengan jin. Jadi manusia itu pasangannya jin. Kalau tidak jadi manusia jadi jin tuh. Maka manusia itu dengan jin punya sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Jin itu kalau di dalam bahasa Arab ada kata-kata diawali dengan jim dan nun, itu biasanya adalah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya janin itu tidak kelihatan, tidak nampak. Atau misalnya jannah itu apa? Surga itu kan tidak kelihatan, tidak nampak. Makanya kalau orang diajak ke surga itu gak mau, kelihatan. Tapi kalau diajak ke diskotik, mau, kelihatan diskotik mah. Ya. Diajak untuk mencari dunia, tak mau, karena dunia mah kelihatan. Makanya orang yang hebat itu orang yang diajak terhadap sesuatu yang belum nampak di hadapannya, tapi dia mau. Itu hebat. Maka orang yang hebat imannya juga, kata Rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in. Orang yang hebat imannya itu, kata Rasul, siapa? Orang yang beriman kepadaku walakin la yarawni, tetapi mereka itu tidak melihatku, kata Nabi. Tidak melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi. Itu hebat. Siapa itu? Itu adalah kita di zaman sekarang. Kita tidak melihat Nabi tapi kita beriman kepada Nabi, betul? Ya, kita beriman kepada Nabi. Nah, maka kalau ada huruf jim dan nun itu berarti sesuatu yang tidak nampak. Maka jin itu tidak nampak, tidak kelihatan. Itu fitrahnya jin. Fitrahnya jin itu tidak nampak. Maka kalau ada jin menampakkan diri, itu jinnya lagi bermasalah itu, karena menyalahi fitrah. Apalagi kalau ada orang mencari-cari penampakan jin, itu tidak ada pekerjaan tuh. Ya. Jin memang tersembunyi. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu kelihatan nampak, itu manusia. Maka kalau ada manusia suka sembunyi-sembunyi, berarti itu lagi ada masalah tuh, Bu. Kalau bapaknya main HP sembunyi, nah Bu, itu ada masalah tuh bapaknya. Pasti ada sesuatu di HP-nya tuh. Lihat Pak HP-nya, apa? Disembunyikan tuh, berarti ada masalah. Ya. Orang biasanya tegur sapa dengan kita, kirim kabar lewat WA, tiba-tiba tidak ada kirim kabar, berarti dia lagi ada masalah. Biasanya orang itu kalau diundang datang, oh ternyata diundang tidak datang, berarti dia lagi ada masalah. Biasanya dia itu hadir ke musola, hadir sholat berjamaah, oh tidak datang, berarti lagi ada masalah. Maka rumusnya mudah sebetulnya. Ini orang punya masalah atau tidak. Kalau yang suka sembunyi-sembunyi, suka menyendiri, itu lagi bermasalah. Kita punya tetangga, kenapa agak keluar rumah ya, sembunyi saja di rumah, berarti dia lagi ada masalah. Nah, maka kita harus segera peka. Itu manusia. Maka sekali lagi kalau manusia itu tidak menampakkan dirinya, berarti lagi bermasalah. Nah, perintah silaturahmi ini diawali dengan kata annas. Annas. Jadi silaturahmi itu antara manusia. Antara manusia. Bukan antara jin, antara hewan, antara manusia. Tetangga kita kan manusia, betul? Kakak adik kita adalah
manusia. Nah, kita bersilaturahmi dengan keluarga kita, baik itu merupakan ahli waris ataupun bukan ahli waris. Maka kita bersilaturahmi. Kalau kita sudah lama tidak pernah berkunjung kepada keluarga kita, maka berkunjunglah. Ya minimal kan sekarang bisa WA-an, bisa video call. Nah, bisa video call sekarang. Ya, oh kelihatan suasananya. Nah, itu kita menjalin silaturahmi. Kalau ya yang sudah dengan biasa bertemu mah itu bukan silaturahmi, saling membalas kebaikan. Itu namanya mukafi. Nah, ketika Allah sudah memerintahkan kepada manusia, maka bersilaturahmi dengan manusia, halal bihalal dengan manusia itu bekalnya adalah takwa. Ya ayyuhan nasut taku. Bekalnya adalah takwa. Maka orang yang siap bersilaturahmi adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak mau bersilaturahmi, berarti keimanannya dipertanyakan. Nah, maka kita ya harus menjalin tali silaturahmi. Kan silah itu apa? Silah itu adalah hubungan yang erat, hubungan yang kuat. Itu namanya silah. Maka sama satu pengambilan kata dengan sholat. Silah itu dari kata wasola yasilu wusulan wasilatan. Sama dengan kata sholat. Maka sholat juga apa? Sholat itu menjalin hubungan. Hubungan apa? Hubungan kita dengan Allah. Maka kalau semakin baik hubungannya dengan Allah, yaitu semakin dekat dia kepada Allah, maka pasti akan ada kebaikan setelah sholat itu. Semakin sering kita bertakarub, semakin kita menjalin sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin baik. Itu namanya silah, hubungan yang kuat. Ada rohim. Rohim itu rohimun atau rahim, kita sering menyebutnya rahim. Rahim itu jamannya arham. Jadi rahim itu apa? Rahim itu adalah kasih sayang yang tulus, ya, kasih sayang yang tulus, kemudian pengorbanan yang begitu luar biasa untuk merealisasikan kasih sayang, untuk merealisasikan kecintaannya itu. Kalau itu dihubungkan kepada manusia. Kalau dihubungkan kepada Allah, hanya kasih sayang yang tulus dari Allah, perhatian yang penuh dari Allah. Kalau kepada manusia, perhatian yang penuh, kasih sayang yang tulus, untuk mewujudkan itu semua harus ada pengorbanan, harus ada penderitaan. Maka di dalam tubuh perempuan ada yang namanya rahim. Rahim. Maka kasih sayang perempuan itu beda dengan bapak-bapak. Ada rahim. Rahim itu tempat apa? Tempat menyayangi sang jabang bayi yang ada di dalam tubuh itu. Makanya ibu-ibu walaupun menderita lera, tidur ke kanan salah, ke kiri salah, tengkurap salah juga. Tapi ibu-ibu rela tuh. Karena ingin apa? Ingin memiliki perhatian penuh kepada jabang bayi, memiliki rasa kasih sayang penuh. Baik itu. Makanya kenapa ketika bayi baru lahir itu menangis? Kenapa tuh, Bu? Bukan dicubit sama bapaknya, itu bukan. Kenapa menangis? Karena si jabang bayi secara fitrah takut nanti kehilangan kasih sayang ibunya, takut kehilangan perhatian ibunya. Maka secara fitrah bayi yang lahir itu dibahagiakan. Betul gak? Orang-orang bahagia menyambutnya karena khawatir kesedihannya itu terus menerus. Begitu. Nah, itulah rahim. Maka berarti silaturahim itu menjalin hubungan kasih sayang, menjalin penuh perhatian di antara kita walaupun kita harus menderita dan harus berkorban. Itu namanya silaturahim. Gak apa-apa, saya sakitnya di sini, masih di sini nggak sakitnya? Sakitnya di sini, walaupun saya harus nanya duluan, gak apa-apa. Yang penting saya memiliki kasih sayang kepadanya.
saya memiliki perhatian penuh kepadanya, gak apa-apa, sakit juga gak apa-apa. Nah itu namanya silaturahim. Maka silaturahim ini berat. Maka pantas kalau kata Rasul, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Walaupun ahli ibadah. Dia ahli ke masjid, pernah haji, pernah umroh, dia ahli saum, ahli puasa, dia ahli sodakoh. Tapi kalau hubungan dengan keluarganya jelek, hubungan dengan sesamanya jelek, maka dia itu bukan ahli surga. Dulu Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala malalahu. Orang yang tidak memiliki dirham. Dirham itu adalah uang receh. Ya, uang receh. Kalau dinar uang gede, segede pantok itu dinar. Dinar itu uang gede. Kan kalau kita mah, maaf, lagi tidak punya uang. Nah, tidak punya uang itu memang tidak punya receh, uangnya gede-gede semuanya. Jadi gak ada untuk diberikan. Kalau orang Arab itu jujur, la dirham. Kalau bangkrut itu gak punya, uang receh juga gak punya, apalagi uang gede. Begitu. Nah kata para sahabat, itulah orang bangkrut yang tidak punya uang receh sama sekali, yang tidak punya harta, itu orang bangkrut. Tapi kata Rasul bagaimana? Rasul mengatakan, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku itu, kata Rasul, adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat. Dia itu punya pahala haji, punya pahala sholat, punya pahala puasa. Banyak tuh pahalanya ahli ibadah, tetapi datang juga dengan membawa dosa kepada orang lain. Tidak baik hubungannya dengan orang lain. Akhirnya karena banyak yang tidak baik hubungannya dengan orang tersebut, dengan si ahli ibadah tersebut, satu kampung tidak baik. Satu kampung tidak baik dengan orang tersebut, akhirnya amalnya ludes. Maka kata Rasul, faturiha finnar, akhirnya dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting menjalin silaturahmi ini. Jadi menjalin silaturahmi ini. Maka halal bihalal itu silaturahim setelah lebaran, kita berkunjung mudik. Mudik tidak Bu? Mudik, bawa apa mudik? Mudik ya. Mudiknya kemana? Dekat saja. Ya mudik. Jadi kan ini luar biasa. Orang-orang itu untuk mudik begitu luar biasa di tahun ini. Tumplek semuanya. Jalanan macet. Dan yang luar biasa juga, ketika setelah silaturahmi, tempat-tempat rekreasi, hiburan juga penuh. Rela tuh untuk ke tempat hiburan itu macet-macet, capek-capean. Begitu luar biasa. Tapi untuk datang ke masjid gak rela capek-capean. Aduh, baru pulang kerja tuh Pak Ustadz, masa harus ke masjid, masa harus ke pengajian. Enaknya dingin-dingin begini, maka kata Pak RT juga, enaknya dingin-dingin mah apa? Dingin-dingin mah enaknya tidur gitu tuh. Ya. Begitu. Kadang begitu, padahal kalau untuk kehiburan kita rela tuh macet-macetan. Ya. Maka para jamaah rahimakumullah, bekal untuk silaturahmi ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahmi ini berat tadi. Berat untuk dilaksanakan. Maka pantas kalau orang yang bersilaturahmi itu adalah orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Mungkin yang terkenal di tengah-tengah kita, hadis tentang silaturahmi itu, siapa yang bersilaturahmi maka akan dimudahkan rezekinya. Betul tidak? Betul. Kalau orang baik hubungannya dengan orang lain, berarti banyak kenalannya, banyak relasinya. Kalau orang banyak kenalan, banyak relasinya, banyak peluangnya. Betul gak? Iya. Lebaran, kalau dia dengan tetangganya, dengan keluarganya itu tidak baik, gak ada yang ngirim kue. Tapi kalau baik,
dengan tetangganya, dengan keluarganya, itu seluruh tetangga ngirim kue kepada kita. Rezekinya mudah tuh. Betul tidak? Kalau kita bisnis, kita seorang pedagang, kita baik dengan keluarga, kita baik dengan sesama tetangga kita, seluruh manusia baik dengan kita, maka dagangan itu cepat laku. Udah kasih ke warung bapak itu aja tuh, ke warung ibu itu saja tuh. Bapak ibu itu mah baik kepada kita, akhirnya ludes tuh dagangannya. Jadi memang benar silaturahmi itu akan mempermudah rezeki. Berarti hasil dari Ramadan itu salah satunya kita harus baik sesama tetangga, kita harus baik sesama manusia. Bahkan kata Rasul itu, walaupun ke orang kafir kita harus baik. Jadi Rasul itu pernah mendapatkan hadiah jaket dari sutra. Begitu. Kemudian kata Rasul, yang memakai sutra itu adalah orang yang ya tidak akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul berikan kepada Umar. Kata Umar, ya Rasul kok diberikan kepada saya? Bukankah Anda mengatakan tadi kalau orang yang memakai jaket dari sutra itu dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kok diberikan kepada saya? Kata Rasul, tidak untuk dipakai olehmu. Bisa engkau jual atau engkau berikan kepada yang lain. Maka Umar memberikan kepada saudaranya di Makkah yang masih kafir. Jadi bersilaturahmi itu dengan orang kafir sekalipun kita harus baik. Kalau orang kafirnya itu tidak memusuhi kita, tidak memusuhi agama kita, tidak memerangi kita, tidak membenci kita, tidak memerangi agama kita, maka harus bertetangga dengan baik dengan orang kafir sekalipun. Ini luar biasa ajaran Islam itu. Maka ajaran Islam ini kalau diterapkan, ini akan membawa keberkahan, membawa kebaikan. Ini luar biasa. Bahkan di zaman Rasul itu ada orang yang memiliki dosa besar. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, inni annabtu dzanban aziman. Ya Rasul, aku itu telah melakukan dosa yang aziman, dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat? Kata Rasul, apakah engkau memiliki ibu? Tidak ya Rasul. Apakah engkau memiliki bibi? Ya Rasul, saya memiliki bibi. Maka berbuat baiklah kepada bibimu itu. Bibi itu siapa? Bibi itu adik ibu. Adik ibu kalau dalam bahasa Arab itu namanya kholah atau amah. Ya. Kalau dari jalur suami itu amah, kalau dari jalur istri itu namanya kholah. Ya, kholah. Namanya kholah. Nah, berbuat baik kepada bibi atau kepada uwa. Maka kalau kita itu sudah meninggal orang tua kita, ibu bapak tidak ada. Oh, ternyata masih ada adik ibu, adik bapak. Maka berbuat baiklah kepada adik ibu, adik bapak itu. Maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Silaturahmi itu. Bahkan silaturahmi itu sampai jam berapa? Sampai jam berapa ibu-ibu masih kuat? Bapak masih kuat? Kuat. Bagaimana Pak RT? Lanjut. Ini tergantung Pak RT nih. Lanjut. Iya, belum kedinginan Pak RT ya. Lanjut aja. Bahkan sungguh luar biasanya silaturahmi itu yang tadi berat pelaksanaannya. Dulu itu Rasul ketika menerima wahyu itu datang ke istrinya Khadijah, ketakutan, takut terjadi apa-apa. Maka kata Rasul itu, jamiluni, selimuti aku, khawatir. Maka Khadijah istrinya itu menenangkan Rasul, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa kepadamu wahai Muhammad, karena engkau itu adalah ahli silaturahmi. Begitu. Jadi sebelum datang perintah lain itu, Rasul sudah melakukan silaturahmi. Maka silaturahmi itu adalah amalan yang hebat tadi. Amalan yang menentukan amalan yang lainnya. Kalau silaturahmi ini buruk, maka amalan yang lain akan terbawa buruk. Bahkan hebatnya silaturahmi,
kita itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul ada orang yang bertanya, "Ya Rasul, aku itu suka berbuat baik kepada seseorang, tapi dia suka berbuat buruk kepadaku. Aku itu suka bijaksana kepada si orang itu, tapi dia selalu berbuat bodoh kepadaku. Dia selalu cuek, tidak memperhatikanku." Maka kata seorang yang bertanya kepada Rasul itu, "Apa yang harus aku lakukan?" Maka kata Rasul, selagi engkau itu sesuai dengan apa yang engkau katakan, tadi engkau senantiasa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, engkau senantiasa melakukan itu, maka kata Rasul, wala yazalu alallahi laka zohirun lahum, maka Allah akan menjadi penolongmu. Hebat orang yang silaturahim itu. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, berarti kita harus baik hubungan silaturahminya. Keluarga yang akan ditolong Allah adalah keluarga yang baik hubungan silaturahminya. Masyarakat yang akan ditolong Allah adalah masyarakat yang baik hubungan silaturahminya. Negara yang akan ditolong Allah adalah negara yang baik hubungan silaturahminya. Hubungan sesama masyarakatnya, sesama anggota negara itu, sesama masyarakat negara itu baik. Satu sama lain baik, tidak saling mencibir, tidak saling mencaci memaki. Kan sekarang itu di media sosial, Ustadz A mencaci Ustadz B, saling caci maki, masyarakatnya liar. Pusing masyarakatnya. Ustadz mana iya nu bener? Ustadz mana ini? Ini jangan-jangan memang sengaja. Karena kalau sudah tidak ada hubungan baik di antara masyarakat kita, hati-hati, itu adalah jurang kehancuran. Orang menyebarkan ini, dia curiga, dia membencinya. Tapi ketika orang kafir menyebarkan sesuatu ide, dia tidak benci. Kalau orang menyerukan untuk menerapkan syariah, dibenci. Tapi kalau orang menyerukan LGBT, tidak apa-apa. Itu terjadi di negeri kita. Ya. Orang menyebarkan untuk menerapkan aturan Allah, dibenci. Tapi menyebarkan LGBT tidak. Kemarin kan pelaku LGBT itu yang sempat rame, Deddy Kobuser, ini anak-anak muda kayaknya nih yang tahu. Ya. Itu kan mengundang pelaku LGBT, mengundang pelaku LGBT, akhirnya Deddy Kobuser itu kehilangan viewernya, kehilangan subscribernya, gak ada yang suka lagi, kehilangan banyak. Dan ternyata si tokoh LGBT-nya itu, pelaku LGBT-nya itu, ketika pulang ke kampungnya itu disambut bagaikan seorang pejabat, begitu. Jadi ini jangan-jangan memang ini orang kafir ingin menghancurkan kita. Maka kalau hubungan di antara kita ini tidak kuat, sila uhuwah, silaturahmi di antara kita ini tidak kuat, di antara umat Islam ini tidak kuat, maka umat Islam itu akan mudah hancur. Nah, silaturahmi, sila ukhuwah ini bisa terjalin kalau kita ini tadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau masyarakatnya itu bertakwa, kalau penduduknya itu bertakwa, bertakwa itu apa? Takwa itu senantiasa melakukan amal solih, senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau penduduknya seperti ini, maka pasti negaranya ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarganya akan mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka penting kita membangun silaturahim ini diawali dengan ketakwaan. Membangun ketakwaan, membangun keimanan,
memperkuat keimanan sehingga kita bukan hanya menjadi muttaqin saja, tetapi kita ningkat levelnya menjadi atqakum. Maka ketika Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, aku menjadikan kalian itu su'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok, berbagai daerah, berbagai ras, berbagai suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Ketika saling mengenal satu dengan yang lain, untuk apa kita mengenal satu dengan yang lain, berbuat baik satu dengan yang lain? Agar kita ini menjadi atqakum, menjadi orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi inilah sebenarnya yang sekarang terjadi. Kenapa ada masalah ini, masalah itu? Kalau di dalam kehidupan rumah tangga kita ada masalah, berarti yang salah itu iman dan takwanya. Iman dan takwanya. Dia tahu bahwa ini benar, tetapi dia tidak melakukan. Berarti yang jadi masalah iman dan takwanya. Dia tahu riba itu halal atau haram. Halal atau haram? Haram. Tapi kalau sekarang enggak haram. Riba itu wajib. Sekarang itu riba itu wajib. Betul tidak? Kalau kita mau pinjam ke bank, enggak akan dikasih. Enggak akan dikasih pinjaman kalau kita tidak mau ada bunganya. Akan dikasih pinjaman kalau ada bunganya. Berarti wajib ada bunga. Wajib ada bunga. Ya. Makanya kalau kita berinteraksi dengan bank itu pasti ada bunga. Bunga itu apa? Bunga itu adalah riba. Kalau orang sudah riba itu orang seperti menjinahi ibunya. Ada orang tua yang dijinahi oleh anaknya, atau ada anak yang berani menjinahi orang tuanya, ibunya? Gak akan ada. Bahkan kata Allah, kalau dia melakukan riba itu bagaikan mengajak berperang kepada Allah dan Rasulnya. Berarti dosanya sungguh luar biasa. Nah sekarang itu riba itu ya seperti itu. Bahkan kata Rasul, nanti di akhir zaman itu, walaupun orang yang tidak melakukan riba, maka debu-debu riba itu akan terkena. Sekarang kan ada apa tuh Pak? Ada apa? Pinjol apa? Pinjaman online, ada kan? Ayo. Pinjaman online. Sekarang ada tuh. Itu ada bunganya. Begitu. Pinjaman ini, pinjaman itu ada bunganya. Jadi memang kalau sekarang kita tidak hati-hati, maka kita akan terjebak kepada riba. Nah kenapa? Orang itu tahu riba itu haram. Riba itu akan membinasakannya. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Tapi dia tetap melakukan. Berarti imannya bermasalah. Imannya harus diperbaiki. Imannya harus dibengkel. Kalau ada orang seperti itu. Dia tahu bahwa kalau keluar rumah tidak pakai kerudung itu berdosa. Betul Bu? Tapi ada muslimah keluar rumah tidak pakai kerudung. Padahal dia tahu. Berarti keimanannya bermasalah. Keimanannya tanda tanya besar. Ya. Kan kalau naik motor itu ibu-ibu yang paling ingat itu bukan kerudung. Ingat itu helm. Hati-hati harus pakai helm. Nanti ditilang polisi. Kalau ditilang polisi bahaya. Begitu. Kalau sama polisi takut, tapi sama Allah tidak takut. Inilah orang yang keimanannya itu sudah hilang dari dirinya. Maka orang yang beriman, dia pasti akan taat kepada Allah. Kalau Allah menyuruh pakai kerudung, pakai kerudung. Bahkan kan kalau pakaian perempuan ini khas. Pakaian perempuan ini luar biasa. Di dalam Islam itu, pakaian perempuan itu ada yang atas. Yang atas itu namanya apa Bu?
Namanya apa? Namanya jilbab. Jilbab. Kita kan suka menyebutnya jilbab. Ke pasar kita mau beli apa? Beli jilbab. Mang beli jilbab. Nah, dikasihlah kerudung sama mang. Itu namanya apa? Ngaco jabar ngaco itu namanya. Ya. Jadi yang penutup kepala ini bukan jilbab. Bahasa Al-Qur'an wa yahmurna min khumuruhinna. Bahasanya adalah khimar. Gitu. Kalau baju yang kita pakai itu namanya jilbab. Wa yudnina min jalabibihinna. Hendaklah perempuan-perempuan itu mengulurkan jilbab-jilbabnya. Jadi jilbab itu pakaian panjang nih. Pakaian panjang seperti gamis. Kalau ini kan masih pendek. Nah, seperti gamis ke bawah itu namanya jilbab. Maka perempuan itu kalau keluar rumah dia harus pakai dua pakaian. Pakaian luarnya adalah khimar dan jilbab, dan begitu juga satu pakaian. Pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah yang namanya mihnah. Jadi Islam itu sungguh luar biasa. Islam itu menghargai perempuan. Islam itu menghargai perempuan. Islam itu menjaga perempuan. Jadi perempuan itu jangan sampai terlihat bentuk tubuhnya sekalipun. Kan kalau sekarang kita ke jalanan, murahan mana? Murah paha ayam atau paha perempuan? Paha ayam atau paha perempuan? Paha perempuan itu gratis. Paha ayam itu sekarang mahal, daging itu naik. Ya. Kalau lihat paha perempuan itu gratis tuh. Ya. Banyak yang you can select mong. You, kamu can dapat si melihat lek mong, kelek katembong. Keleknya kelihatan. Begitu, ya. Banyak paha bibi. Angkat paha tinggi-tinggi, nah gitu. Pahanya kelihatan. Begitu. Berarti kalau perempuan seperti itu perempuan yang keimanannya dipertanyakan kalau dia adalah seorang muslimah. Maka kalau dulu itu luar biasa. Ketika Islam itu ada, pengaruh Islam itu sampai kepada orang kafir. Coba ibu-ibu lihat, yang suka ke gereja itu siapa tuh? Biarawati. Betul? Biarawati itu pakai kerudung, pakai jilbab. Bajunya itu gamis panjang. Itu kalau yang biarawatinya itu levelnya level tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu Islam ada. Jadi Islam itu menjaga perempuan. Karena sekarang mah jangan disalahkan. Kalau bapaknya itu tidak betah di rumah. Betahnya di luar. Karena di luar banyak godaan. Maka ibu-ibu harus sering menggoda di rumah. Ya banyak godaan. Ibu harus menjaga tuh bapak-bapaknya di rumah. Ya. Maka kalau terjadi seperti ini, orang-orang yang imannya lemah dia tahu tetapi tidak mengerjakan apa yang dia tahu, ini memang kalau diselesaikan oleh kita sulit. Betul gak? Kalau tuh orang-orang yang di jalanan, yang kelihatan pahanya itu, yang kelihatan auratnya itu, kemudian kita yang menyelesaikan. Kamu wanita muslimah, tidak benar. Akhirnya kita marah-marahin. Kita gaplok, kita pukul, pasti akan menjadi masalah, begitu. Tapi kalau yang menyelesaikan yang punya kekuasaan di daerah kita siapa? Pak RT. Pak RT itu kepala daerah tingkat 7. Nah, bukan RT itu. Karena ujung-ujungnya itu ke Pak RT. Betul enggak? Program presiden itu Pak RT, betul? Ujung-ujungnya ke Pak RT. Yang ketemuan Pak RT. Nah, gitu. Maka kalau kata Pak RT, kalau keluar rumah harus pakai khimar, kerudung, dan jilbab. Maka ibu-ibu pasti nurut. Kalau tidak nurut, nanti kalau mau nikah anaknya gak akan diurusin sama saya, kata Pak RT. Gitu.
Kalau meninggal keluarganya akan urusin. Silakan suruh gali kubur sendiri. Nah gitu. Maka karena Pak RT punya kekuasaan, akhirnya ya kalau begitu gak apa-apa RT. Nah, jadi memang kalau yang punya kekuasaan itu bisa maksa. Apalagi kalau presiden. Makanya helm itu tidak wajib, tetapi dipaksa oleh pemerintah jadi wajib. Begitu. Di masker wajib tidak? Wajib tidak Pak? Wajib. Kenapa nggak pakai masker? Dosa nih berarti. Ya. Di masker itu tidak wajib. Tidak wajib. Betul tidak? Hukum asalnya. Tapi kalau ternyata di sekitar kita itu kita dikelilingi oleh orang-orang yang berpenyakit, maka kita harus punya perlindungan. Kalau kata ahlinya penyakit itu bisa dilindungi oleh masker, itu syaratnya kalau kita ada di tengah-tengah orang yang berpenyakit. Tapi kalau kita ada di tengah-tengah orang sehat mah, ya gak apa-apa. Ini sehat semuanya. Sehat semuanya. Maka kita tidak pakai masker. Jadi sudah lepas masker sekarang. Ya, lepas masker. Nah begitulah orang yang memiliki kekuasaan, maka bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, sehingga kalau yang memiliki kekuasaan itu bertindak, maka permasalahan itu selesai. Di masyarakat ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada camat, ada bupati, ada kepala desa tadi, ada presiden. Di rumah tangga ada suami. Maka suami harus menjadi pemimpin di rumah tangga. Maka kalau ada di rumah tangganya, anggota rumah tangganya yang tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bertanggung jawab siapa? Suami. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Berarti untuk menjalin halal lebih halal, silaturahmi itu perlu bekal takwa. Kalau sudah bertakwa, kita akan terdorong untuk menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik dengan yang lain, menyelesaikan segala permasalahan dengan yang lain, akhirnya halal, terbebas dari permasalahan tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita akan menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang beruntung dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waktu habis. Waktu sudah habis. Cukup, Bu? Atau terus lanjut? Pak RT kayaknya masih semangat. Sudah jam 22, sudah malam. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di majelis ini, andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang sedang memiliki masalah, ada yang sedang ditimpa musibah, ada yang sedang mendapatkan kesulitan, kesusahan, Allah angkat musibahnya, kesulitan, kesusahannya, ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita yang hadir ada yang memiliki hajat, ada yang memiliki keinginan, ada yang memiliki cita-cita, mudah-mudahan hajat, keinginan, cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomahkan dalam kebaikan ini sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma kama jama'na fi hadzal makan, jama'na fi jannatil firdausi ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
kekurangan semata-mata itu adalah kebodohan saya, kesalahan itu adalah kebodohan saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Anwar Abdurrahman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini khususnya Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi, apabila dari kami ada sikap yang tidak sopan atau tutur kata kami yang tidak santun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini mohon untuk yang laki-laki sama laki-laki nanti saling berjabat tangan, begitu pula yang perempuan dengan perempuan, ya. Nanti kita sama-sama ramah tamah, kita ikhlaskan, kita halalkan, mudah-mudahan oleh Allah kita sudah diampuni, dan sesama manusia kita sudah saling memaafkan, sehingga kita mudah-mudahan dijadikan seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dipersilahkan duduk kembali bapak-bapaknya. Untuk Mas, tolong dibagikan sekalian.